Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa, biasa dipanggil Anissa, dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Iqbal untuk membuat video presentasi tentang asesmen pembelajaran biologi. Nah, apa sih asesmen pembelajaran biologi itu? Asesmen pembelajaran adalah proses untuk mengetahui guru, kemampuan, pemahaman, dan juga hasil belajar siswa atau peserta didiknya. Jadi, asesmen pembelajaran itu suatu proses pengumpulan informasi secara lengkap untuk membantu guru memetakan kemampuan, mengukur pemahaman siswa, dan juga mengevaluasi hasil belajar siswa atau peserta didik itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan asesmen pembelajaran. Yang pertama, untuk mengetahui pencapaian belajar. Jadi menilai sejauh mana si siswa itu menguasai materi yang telah kita ajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, memberikan umpan balik. Jadi, menyediakan informasi bermakna mengenai kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik dan apa yang perlu ditingkatkan di diri peserta didik tersebut agar dia memahami perkembangan belajarnya. Yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Jadi, menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk menyesuaikan metode mengajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi yang diajarkan. Dan yang keempat itu menentukan tindak lanjut pembelajaran. Jadi guru ini merancang langkah selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana agar memberi, seperti contohnya itu guru memberikan remedial bagi seorang peserta didik untuk bagi peserta didik yang nilainya itu di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Nah, yang pertama itu prinsipnya itu bersifat adil. Jadi penilaian itu tidak memihak. Jadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta didik, melainkan bersifat rata. Jadi adil. Yang kedua itu bersifat objektif. Jadi penilaian itu didasarkan oleh prosedur yang jelas tanpa dipengaruhi oleh suatu opini atau pendapat dari orang lain. Yang ketiga itu bersifat transparan. Jadi prosedur, kriteria penilaiannya itu dasar pengambilan keputusannya dapat diakses dan dipahami oleh seluruh orang, semua orang yang berkepentingan. Jadi bersifat terbuka, tidak tertutup. Yang keempat itu berkesinambungan. Jadi penilaian ini dilakukan terus-menerus dan bertahap untuk memantau proses kemajuan serta perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima itu bermakna. Jadi penilaian ini harus mampu memberikan informasi yang berguna yang berguna dan bermanfaat bagi peserta didik, pendidik maupun sekolah untuk merefleksikan diri masing-masing. Selanjutnya ada teknik-teknik asesmen pembelajaran. Yang pertama itu tes tertulis, kedua tes lisan, 3 observasi, 4 penugasan, 5 presentasi, dan juga yang keenam itu portofolio. Nah, selanjutnya ada contoh materi biologi pada asesmen pembelajaran biologi ini. Nah, pada asesmen pembelajaran biologi ini saya memilih materi biologi morfologi bunga majemuk. Jadi saya jelaskan apa itu bunga majemuk. Bunga majemuk sendiri merupakan sekumpulan bunga, sekumpulan beberapa bunga pada satu tangkai atau ibu tangkai. Jadi dalam satu ibu tangkai itu terdiri dari berapa atau banyak bunga-bunga. Berbeda dengan ibu tunggal yang pada satu ibu tangkai itu hanya terdiri dari satu bunga. Kalau bunga majemuk itu satu ibu tangkai itu terdiri dari beberapa kumpulan atau beberapa bunga. Seperti itu penjelasan bunga majemuk itu sendiri.
Nah, selanjutnya ada contoh asesmen diagnostik. Sebelumnya di asesmen pembelajaran ini kan ada tiga macam asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua itu asesmen formatif, yang ketiga itu asesmen sumatif. Nah, di bagian pertama asesmen diagnostik ini contohnya guru itu memberikan pertanyaan formatif gitu, pertanyaan pemancing untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Kalau dikaitkan dengan materi morfologi bunga majemuk saya, itu seperti contoh pertanyaannya. Yang pertama ada, apakah satu helai kelopak kuning pada bunga matahari itu dinamakan satu bunga utuh? Yang kedua, apa sih perbedaan utama antara struktur bunga tunggal dan juga bunga majemuk? Yang ketiga, mengapa bunga matahari sering dikategorikan sebagai bunga majemuk? Terus yang terakhir, yang nomor 4, selain bunga matahari, adakah yang bisa menyebutkan tanaman lain yang juga tanaman itu bersifat bunga majemuk? Nah, jadi kesimpulannya di asesmen diagnostik ini sendiri merupakan penilaian yang dilakukan di awal proses pembelajaran atau sebelum pembelajaran itu dimulai, yang tujuannya sendiri untuk memetakan kemampuan dasar peserta didik dan juga pengetahuan awal peserta didik, juga mengetahui gaya belajar mereka. Jadi itu gunanya di asesmen diagnostik ini sendiri, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pancingan. Yang selanjutnya ada contoh asesmen formatif. Yang pertama itu bentuk penilaian pertama. Itu merupakan partisipasi aktif di mana seorang pendidik itu menilai keaktifan siswa secara langsung selama berdiskusi dalam kelompok atau selama proses pembelajaran. Yang kedua itu keterampilan observasi. Nah, jadi pada tahap ini siswa itu diminta untuk mengamati dan mengidentifikasi morfologi atau bentuk fisik dari bunga majemuk itu sendiri, baik secara langsung maupun dari gambar saja. Nah, selanjutnya yang ketiga itu melakukan tes pemahaman, bisa melalui kuis singkat. Sebagai contoh, kalau di morfologi bunga majemuk, seorang peserta didik itu memberikan pertanyaan, sebutkan 2 saja contoh tumbuhan yang berjenis bunga majemuk. Nah, jadi intinya dari ketiga contoh yang saya jelaskan tadi itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya asesmen formatif ini adalah metode penelitian yang dilakukan secara berkala, secara interaktif dan secara runtut gitu selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, tujuannya itu bukan sekedar memberikan nilai, tapi juga memantau perkembangan belajar siswa, melatih keterampilannya mereka, dan juga memastikan bahwa mereka itu benar-benar memahami materi yang telah diajarkan. Berbeda dengan asesmen diagnostik di awal, itu kan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Jadi kalau di asesmen formatif ini, guru itu lebih memantau perkembangan belajar daripada menilai pengetahuan dia di awal saja. Nah, dan yang terakhir itu ada asesmen sumatif. Nah, di asesmen sumatif ini sendiri, guru itu memberikan soal, bisa pilihan ganda ataupun soal esai. Kalau dikaitkan dengan materi saya morfologi bunga majemuk, itu contoh pertanyaannya bisa, apakah yang dimaksud dengan bunga majemuk dalam morfologi tumbuhan? Nah, dengan opsi jawaban pada ABC-an itu jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yang berbunyi kumpulan bunga kecil pada satu tangkai, yang seperti saya jelaskan di awal tadi pengertian bunga majemuk. Nah, kesimpulannya apa? Berbeda dengan asesmen formatif yang memantau proses pembelajaran dan juga asesmen
yang di awal hanya memberikan pertanyaan pemantik saja. Nah, asesmen ini murni berfungsi sebagai alat evaluasi di akhir pembelajaran yang bisa kita sebut dengan assessment of learning. Tujuannya sendiri untuk mengukur tingkat penguasaan materi siswa secara objektif guna menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran dia. Dan juga biasanya itu digunakan untuk pengisian nilai raport atau kelulusan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah asesmen pembelajaran ini membantu pendidik untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan belajar peserta didiknya. Nah, melalui asesmen diagnostik yang memberikan pertanyaan pemantik, formatif yang mengevaluasi proses pembelajaran, dan juga sumatif yang mengeval dari awal sampai akhir pembelajaran, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Contohnya pada materi morfologi bunga majemuk yang saya contohkan tadi, itu dapat menunjukkan bahwa asesmen ini tidak hanya menilai hasil belajar, tapi juga meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa-siswi dalam memahami materi dan juga menyelesaikan praktikum-praktikum. Dan juga sebagai penutup dari presentasi ini, asesmen itu bukan sekedar pendidik memberikan nilai kepada peserta didik, tapi juga menjadi sarana untuk pendidik memahami, membimbing, dan juga mengembangkan potensi setiap peserta didik mereka agar mencapai hasil belajar dan juga tujuan belajar yang optimal.